Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Maka kita berharap dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk terus diberkahi setiap umur-umur kita, setiap ibadah kita, setiap langkah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita kelak dengan husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita jalankan, yang wajib kita amalkan ketika masuk di bulan suci Ramadan. Dalam 12 bulan Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan saja. Maka manfaatkanlah kesempatan untuk berpuasa di bulan suci ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharap daripada pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita semuanya, dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan, yang jelas bahwasannya bulan suci Ramadan atau juga puasa Ramadan itu ada yang dinamakan dengan perlu menghadirkan niat di dalamnya. Ya. Kita wajib menghadirkan niat di dalam kita menjalankan setiap ibadah. Bahwasannya kalau kita melakukan ibadah harus dilandasi oleh niat. Di dalam ayatnya, dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Maka para ulama mereka menafsir daripada makna mukhlishina di sini atau al-ikhlas di sini adalah dengan memaknai apa? Niat. Nah, jadi memaknai daripada mukhlisin atau dengan al-ikhlas di sini atau dengan meniatkan. Jadi semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal harus dilandasi oleh niat. Maka yang harus kita ketahui bahwasanya dalam kita menjalankan berbagai macam ibadah pun harus ada landasan niatnya. Kita sholat wajib kita menghadirkan niat di awal takbiratul ihram. Kemudian ketika kita berhaji pun, ketika kita memakai ihram wajib menghadirkan niat di dalamnya. Kemudian ketika kita berpuasa pun atau juga berzakat misalkan, kita wajib menghadirkan niat di dalamnya. Maka ketika kita melakukan ibadah puasa pun harus juga atau juga wajib kita menghadirkan niat di dalamnya. Untuk apa? Untuk tadi membedakan antara puasa yang biasa dengan puasa yang wajib. Tentu di sini ada beberapa perbedaan pendapat daripada alim ulama, daripada para a'immatul mujtahidin, imam-imam mazhab yang mana mereka mengatakan niat tersebut ada di antara mereka termasuk daripada wajib. Kemudian juga ada yang mengatakan harus. Kemudian juga ada yang mengatakan juga termasuk daripada rukun. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya niat dalam berpuasa termasuk rukun puasa. Maka kalau misalkan seseorang melakukan puasa Ramadan tidak dasari oleh niat, maka tidak sahlah puasanya. Beda halnya dengan puasa nafil atau juga puasa sunnah. Maka kalau puasa sunnah ketika seseorang sudah keluar dari atau juga sudah melewati batas waktu fajar, kalau misalkan dia melakukan mau melakukan puasa sunnah dengan catatan dia belum makan atau juga belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka boleh dia menghadirkan niat di waktu pagi sampai menjelang zawalus syams atau juga sampai sebelum tergelincirnya matahari. Ini dalam kita berpuasa sunnah. Akan tetapi puasa wajib atau puasa bulan suci Ramadan harus kita hadirkan niat di malam harinya. Disebutnya dengan tabyitun niat. Jadi tabyitun niyah. Jadi kita memalamkan niat atau juga melakukan niatnya di malam hari.
Maka di sini tata cara kita dalam melakukan niat ada beberapa cara atau juga ada beberapa niatan yang kita bisa ambil salah satunya untuk kita menghadirkan niat dalam puasa Ramadan ini. Di antaranya adalah dalam mazhab kita Imam Syafi'i bahwasanya melakukan niat itu wajib setiap malam. Ya, setiap malam hari ketika masuk di waktu maghrib, maka boleh sudah kita menghadirkan niat di dalamnya. Biarpun kita belum berbuka. Kemudian juga sampai terbitnya fajar shadiq di pagi hari di waktu menjelang subuh atau di waktu subuh. Ini wajib tabyitun niat dan itu harus dilakukan di setiap malam dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Maka untuk kita mengantisipasi daripada kadang terlewatkan atau juga kadang kita lupa melakukan niat misalkan, maka kita juga bisa mengambil satu kalam atau juga satu kaul daripada mazhab yang lain yang mengatakan boleh kita melakukan niat, yaitu memborong niat dari awal bulan puasa ya. Jadi niat kita hadirkan di malam hari pertama bulan suci Ramadan. Untuk tujuannya apa? Kita niat puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan tahun ini. Maka kalau misalkan kita sudah meniatkan 1 bulan penuh untuk 1 bulan ke depan, di awal malam pertama bulan suci Ramadan kita niatkan untuk memborong niat sampai ke akhir bulan. Maka kalau misalkan kita suatu waktu, misalkan 1 malam, misalkan kita lupa niat, tapi tentu tidak disengaja tentunya. Kalau misalnya kita lupa dengan tanpa sengaja, misalkan tidak menghadirkan niat, maka sudah insya Allah sudah tercover daripada niat yang kita hadirkan di awal bulan Ramadan tadi. Maka kalau misalkan kita melakukan niat atau juga kalau misalkan kita sudah melakukan niat untuk 1 bulan penuh, maka kita pun berupaya untuk setiap malam kita berupaya untuk mentajdid niat. Kita hadirkan kembali niat-niat puasanya. Adapun puasanya yang seperti sudah kita kenal bersama, ada niatan puasa apa? Nawaitu shoma ghadin an adail fardhi syahri Ramadan hadisanata lillahi ta'ala. Saya niatkan diri berpuasa di bulan suci Ramadan untuk tahun ini. Jadi puasa wajib puasa wajib bulan suci Ramadan di tahun ini fardu atau juga wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalkan kalau kita hadirkan niat untuk 1 bulan penuh, tata caranya misalnya di malam hari pertama bulan suci Ramadan kita niatkan nawaitu shoma syahri Ramadan kulli fardhan lillahi hadisana lillahi ta'ala. Jadi atau juga kita bisa meniatkan dengan niat dengan bahasa kita sendiri. Jadi saya niatkan puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas bahwasanya niat juga di dalam hati ya. Jadi kalau misalnya kita sudah melafadzkan dengan lisan, maka upayakan dibarengi dengan niatan di dalam hati. Nah, itu dikatakan bahwasanya an-niyah. Jadi niat pada hakikatnya adalah mahalluha fil qalb. Jadi mahal atau juga tempatnya kita menghadirkan niat adalah di dalam hati. Maka upayakan setiap malam kita juga ketika bedug maghrib atau juga azan maghrib sudah berkumandang, belum kita minum apa-apa misalkan atau juga belum melakukan atau belum buka berpuasa daripada puasa hari itu, sudah boleh kita melakukan niat untuk besok harinya. Karena dikatakan bahwasanya puasa dimulai daripada terbitnya matahari sampai dimulai daripada terbenamnya matahari, niat puasa daripada terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq di pagi hari. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal kita, niat-niat kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat daripada niat yang kita hadirkan di dalam bulan suci Ramadan ini dengan pahala yang besar atau juga Allah persiapkan untuk kita pahala yang melimpah dikarenakan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga kita, orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita semuanya di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita minal utaqa, jadi orang-orang yang dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ke setiap kehidupan kita, setiap nafas kita, setiap amal kita, setiap pekerjaan kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita husnul khatimah kelak dengan membawa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.